Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my video, and in this video we're gonna learn about analytical exposition. Oke, jadi analytical exposition, teks eksposisi analitis. Ada banyak fungsi dari analytical exposition kalau kalian mempelajari tentang analytical exposition, tapi intinya di sini ada dua fungsi. Jadi social function of analytical exposition adalah nomor satu untuk to persuade by presenting arguments, atau untuk membujuk orang dengan menyampaikan beberapa arguments. Yang kedua adalah to analyze or explain how and why, atau untuk memberikan argumen tentang bagaimana atau kenapa. Jadi dua itu adalah fungsi umum dari text analytical exposition yang mungkin beberapa teman nanti bisa mencari fungsi yang lain, tapi intinya sama, ada dua itu. To persuade by presenting arguments and to analyze or explain how and why. Oke, untuk generic structure atau struktur dari teks dari analytical exposition sendiri itu ada tiga, yaitu ada thesis, arguments, and reiteration or conclusion. Thesis, arguments, reiteration. Jadi thesis adalah perkenalan. Jadi di sini biasanya ada paragraf perkenalan tentang argumen umum oleh penulis. Kemudian ada arguments. Arguments itu adalah pendapat spesifik yang menjelaskan tentang kenapa atau bagaimana. Kemudian yang terakhir adalah reiteration or conclusion, atau disebut juga kesimpulan dari argumen yang sudah disampaikan di paragraf-paragraf sebelumnya. Now, let's talk about language features. Language features dalam analytical expositions itu ada beberapa. Mungkin teman-teman kalau baca dari sumber lain atau dengar dari video lain, mungkin nanti ada tambahan, tapi intinya ada 5 elemen dari language features yang ada di analytical exposition. Yang pertama adalah emotive words, atau kata-kata yang bermakna emosi atau mengandung emosi. Contohnya adalah alarm, worried, mungkin ada yang lain, scared, afraid, dan lain-lain. Kemudian ada words that qualify statements, atau kata yang menjelaskan statement. Contohnya adalah usually, probably, maybe, sometimes, dan lain-lain. Kemudian ada words that link arguments, kata yang menghubungkan ke arguments. Biasanya ini berupa kata hubung ya, atau conjunctions, atau connective words. Ada firstly, however, on the other hand, therefore. Firstly pertama, however bagaimanapun juga, on the other hand di sisi lain, dan therefore maka dari itu. Kemudian ada the use of present tense. Present tense itu menggunakan kata kerja bentuk pertama, atau kalau misalkan menggunakan be atau to be berarti menggunakan is atau am atau are. Contohnya, nearly a quarter of smokers die because of diseases caused by smoking. Di sini ada kata kerja die yang menunjukkan verb one. Berarti ini menunjukkan kalau kalimat di sini menggunakan present tense. Jadi tidak boleh menggunakan tenses lain kecuali present tense dalam text analytical expositions. Kemudian yang terakhir adalah the use of compound and complex sentence. Jadi menggunakan kalimat compound dan kalimat kompleks. Kalimat compound itu dalam bahasa Indonesia berarti kalimat bertingkat, kalimat majemuk setara. Kalau kalimat kompleks berarti kalimat majemuk bertingkat. Jadi contohnya di sini yang compound, if we smoke 20 cigarettes a day, the risk is 19 greater. Jadi kalau kita merokok 20 cigarettes a day, 20 batang rokok setiap hari, the risk is 19 greater, resikonya akan semakin besar. Ini contoh dari compound sentence. Kalau complex sentence itu biasanya ada yang di tengah-tengah. Contohnya anak yang membawa bola adalah teman saya, dan lain-lain. Itu penggunaan compound and complex
sentence. Let's take a look the example of analytical exposition. Contoh di sini saya berikan tentang smoking karena masih ada hubungannya dengan materi-materi sebelumnya, yaitu tentang smoking. Is smoking good for us? Apakah merokok itu baik untuk kita? Mari kita bedah teks ini berdasarkan struktur dari teks atau generic structure dari teks analytical exposition. Jadi di dalam analytical exposition tadi ada 3 struktur atau 3 bagian dari teks, yaitu ada thesis, kemudian ada arguments, kemudian ada reiteration atau conclusion. Jadi di paragraf pertama, before we smoke, it's better to look at the facts about 50,000 people die every year in Britain as the direct result of smoking, bla 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 itu. Nah, ini paragraf pembuka atau perkenalan yang dinamakan dengan tesis. Jadi inilah tesis dari teks analytical exposition ini. Jadi pandangan umum yang disajikan di awal dari paragraf. Kemudian diperkuat dengan arguments. Di sini ada 2 arguments. 19% of lung cancer are caused by smoking. If we smoke 5 cigarettes a day, we are 66 times more likely to die of lung cancer. Jadi ini paragraf kedua adalah ide atau argumen pertama dari penulis. Yang ketiga, additionally, children of smokers are more likely to develop bronchitis and pneumonia. Ini adalah argumen kedua yang mendukung atau menambahkan argumen dari paragraf sebelumnya. Kemudian yang terakhir, smoking is really good for tobacco companies because they make a lot of money for smoking. Jadi ini kesimpulan dari teks analytical exposition ini. Jadi merokok itu sangat bagus untuk pabrik rokok karena mereka bisa mendapatkan banyak uang. Smoking, however, is not good for everybody else. Jadi merokok itu tidak baik untuk orang lain. Jadi kesimpulannya adalah merokok itu tidak baik untuk orang atau untuk pengguna, tapi bagus untuk pengusahanya. Ini kesimpulan. Oke, jadi ini kita sudah bedah berdasarkan strukturnya. Nanti kita akan sama-sama bedah analytical exposition berdasarkan language features atau unsur kebahasaannya lebih lanjut. Okay, that's all my explanation about analytical exposition. Thank you for watching this video. See you next time and goodbye. Assalamualaikum.